Sedangkan yang di dalam ada nggak ion positifnya? Ada, tapi lebih sedikit dibandingkan di luar, sehingga kalah positif dengan yang di luar membran saraf. Contohnya adalah potasium atau kalium, itu plus. Dia di dalam, tapi lebih sedikit. Kalah positif dibandingkan di luar membran saraf. Sehingga dikatakan ketika saraf tidak aktif, maka potensial di dalam membran saraf cenderung lebih negatif dibandingkan di luar membran saraf. Jadi kita mengenal ion Na, NaCl. Na itu positif, sedangkan Cl itu apa? Klorid itu negatif. Jadi ada ion positif, ada ion negatif. NaCl. Pada keadaan saraf istirahat tidak teraktivasi. Ini contoh kalau grafik. Ini sering kalau dilihat di situ itu ada nilai potensialnya minus 65 mV. Misal di sini minus 65 mV. Ini adalah keadaan di mana apa? Keadaan di mana potensial di dalam membran saraf negatif 65 mV. Jadi diistilahkan sebagai resting membran potensial. Resting itu apa? Istirahat. Resting itu istirahat. Negatif 65 mV. Ini contoh. Sehingga pada resting membran potensial di dalam membran saraf ini cenderung negatif dibandingkan di luar membran saraf. Resting membran potensial. Ketika tidak disentuh, maka nggak ada rasa sentuhan. Tapi ketika mulai disentuh ini ya, sentuhan ringan gitu, maka sodium itu akan mencoba masuk ke dalam membran saraf. Ketika mulai disentuh, sodium mulai masuk ke dalam membran saraf. Karena dia positif, dia berusaha untuk mengubah yang tadinya negatif menjadi positif. Mau mengubah ini menjadi positif. Sehingga kalau sodium masuk, maka negativitasnya berkurang atau bertambah? Kalau sodium kan positif, ketika dia masuk ke dalam membran saraf, maka negativitasnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Kalau berkurang itu ke atas atau ke bawah? Ke atas. Jadi semakin ke atas semakin mendekati ke positif. Misal di sini 0 nih, 0. Misal di sini minus 55 mV. Minus 55 mV. Ini sering diilustrasikan sebagai threshold potensial. Threshold potensial. Minus 55 mV. Threshold potensial. Threshold itu apa? Ambang rangsang. Bahasa Indonesianya adalah ambang rangsang. Threshold potensial. Jika ketika disentuh, karena awalnya kan belum disentuh ini, masih negatif toh, resting membran potensial. Ketika mulai disentuh, maka sodium akan masuk, mengurangi negativitas sehingga kurvanya akan seperti ini. Dia akan naik semakin mendekati positif. Sodium masuk, mengurangi negativitas. Tetapi kalau sodiumnya tidak cukup sampai threshold potensial, maka dia akan turun lagi. Artinya sarafnya tidak teraktivasi, sarafnya tidak terstimulasi. Artinya stimulusnya, sentuhannya kurang, sehingga belum dirasakan sentuhan. Itu artinya sodium yang masuk kurang, nggak sampai threshold potensial. Tapi kalau sampai sentuhannya terasa disentuh, maka itu artinya sodiumnya yang masuk banyak, sampai menuju ke threshold potensial.
Ya kalau kita disentuh terasa, itu berarti sodiumnya sudah masuk ke dalam saraf, mengubah potensial sampai ke threshold potensi. Bisa diikuti? Ketika sudah mencapai threshold potensial karena sodium yang masuk banyak, maka mau tidak mau akan terjadi peningkatan potensial menuju ke positif. Misal ini sampai plus 35 milivolt misal. Ketika sodium yang masuk banyak dan cukup mencapai threshold potensial, maka kurva ini akan terus naik. Pada batas tertentu, kemudian dia akan turun menuju ke resting membran potensial, turun ke tempat awalan. Ketika sampai ke threshold potensial dia naik, ini dinamakan sebagai depolarisasi. Depolarisasi ditandai dengan perubahan potensial di dalam membran saraf yang tadinya negatif sekarang menjadi positif, relatif positif dibandingkan di luar membran saraf. Ini namanya depolarisasi. Kapan terjadi depolarisasi? Ketika sodium yang masuk sampai pada threshold potensial, baru terjadi depolarisasi. Semua yang negatif berubah menjadi positif. Nah, selanjutnya setelah depolarisasi terjadi, maka akan diikuti repolarisasi. Kembali. Kalau repolarisasi berarti dia bertambah positif atau bertambah negatif? Semakin negatif. Sampai mana? Sampai kembali ke resting membran potensial. Jadi dia akan kembali ke negatif sampai resting membran potensial. Ini dinamakan sebagai repolarisasi. Selanjutnya tidak hanya pada repolarisasi, bahkan dia bisa turun lebih minus lagi, baru dia kembali lagi ke resting membran potensial. Dia bisa minus lagi turun. Ini dinamakan sebagai hiper itu apa? Berlebih ya. Hiperpolarisasi. Jadi kalau ditanyakan hiperpolarisasi itu apa? Keadaan di mana potensial negatif di dalam membran saraf berlebihan. Nah, lebih negatif dibandingkan resting membran. Bisa jadi sarafnya nggak bisa distimulasi, nggak terasa. Hiperpolarisasi ini adalah rangkaian aktivitas elektris pada jaringan saraf. Rangkaian aktivitas elektris pada jaringan saraf. Ada depolarisasi. Depolarisasi itu apa? Peningkatan. Berubahnya potensial negatif di dalam membran saraf menjadi positif. Repolarisasi apa? Berubahnya potensial positif dalam membran saraf berangsur menjadi negatif, kembali ke resting membran potensial. Hiperpolarisasi adalah kondisi di mana potensial negatif di dalam membran saraf lebih negatif dibandingkan resting membran. Nah, ini aktivitas elektris pada saraf. Aktivitasnya seperti ini. Ada perjalanan depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Jadi kalau kita disentuh, itu ada perjalanan itu.
Aktivitas elektrisnya ada depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Disentuh, depolarisasi, repolarisasi, hiperpolarisasi. Kalau kita disentuh terus-menerus seperti ini, tidak ditingkatkan sentuhannya, lama-lama terasa apa enggak? Enggak terasa, adaptasi, hiperpolarisasi. Kita pakai baju habis mandi, awalnya terasa ya, tapi lama-lama ketika beraktivitas enggak terasa ini menyentuh kulit. Ada hiperpolarisasi. Itu adalah perjalanan dari aktivitas elektris di dalam saraf. Rangkaian perjalanan ini dinamakan sebagai aksi potensial. Dinamakan sebagai aksi potensial. Aksi potensial itu daurnya ya? Iya, iya. Aksi potensial. Iya sih. Jadi perjalanan rangkaian ini, depolarisasi, repolarisasi hingga hiperpolarisasi, ini disebut sebagai aksi potensial. Oke, kalau ditanya aksi potensial itu apa? Perjalanan rangkaian. Aksi potensial itu apa? Apakah berubahnya potensial di dalam membran yang tadinya negatif menjadi positif? Tidak. Apakah itu aksi potensial? Tidak. Iya bukan? Berubahnya potensial di dalam membran yang tadinya negatif menjadi positif. Apakah itu aksi potensial? Tidak. Bukan. Itu adalah depolarisasi. Rangkaian ini disebut sebagai aksi potensial. Bagaimana kalian akan menarasikan itu? Apa itu aksi potensial? Rangkaian aktivitas membran sel. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang ada rangkaian depolarisasi dan repolarisasi secara cepat. Definisinya seperti ini. Salah satu. Rangkaian depolarisasi. Jadi kalau berubahnya potensial dalam membran yang tadinya negatif menjadi positif itu bukan aksi potensial tapi depolarisasi. Nah, itu adalah aktivitas elektris pada jaringan saraf. Jadi di awal kuliah saya singgung bahwa